Oke, balik lagi. Tadi pertama apa? Manusia. Kedua, mukmin. Ketilu, muslim. Ya, plus hiji mukmin. Plus dua, muslim. Plus tilu, muhajirin. Plus opat, mujahidin. Tadi ayatnya. Al-Hajj 178. Buka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Artinya, berjuanglah kamu pada jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. Ikutilah agama nenek moyangmu yaitu Ibrahim. Dia Allah telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Dan begitu pula dalam kitab ini Al-Quran, agar Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada ajaran Allah. Dia adalah pelindungmu, dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Masya Allah. Dalam ayat ini penegasannya nutos jihad disuruh sungguh-sungguh jihad lagi. Perhatikan penekanan tauhidnya. Berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Nutos jihad ditekankan lagi, ditita jihad nusa benar-benarnya. Bahkan tadi terjemahnya versi Nepal diperhalusnya apa? Bersungguh-sungguhlah kamu di jalan Allah dengan sesungguhnya, gitu kan? Karena menafsirkan jihadnya dengan kata sesungguhnya. Artinya memang dalam agama Allah ini nggak bisa main-main. Dalam agama tetiasa heureuy. Jadi orang kajian teh sanes kanggo heureuy. Ketika kajian diisi kebanyakannya oleh candaan, gurauan, heureuyan gitu nya, ya khawatirnya seolah-olah memperolok-olok agama Allah. Walaupun butuh hiburan gitu ya, butuh senda gurau, tetapi jangan menjadikan poin keagamaan menjadi bahan senda gurau, menjadi bahan heureuy, menjadi bahan candaan. Ya. Nah, supaya cair. Nah, heureuy supaya cair itu ketika momen cairnya saja gitu, tidak memperolok-olokkan momen keagamaan. Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan sekali-kali tidak menjadikan kamu dalam agama ini sesuatu kesempitan. Jadi Allah tuh tengah jadikan agama Islam teh sulit. Apa sih membuat kita sulit? Artinya gini, Allah menciptakan segala macam aturan di muka bumi yang ditentukan dalam agamanya
Semua sudah sesuai dengan SOP penciptaan manusia. Sudah ada tolak ukurnya. Jembatan yang dibangun untuk dilewati kapasitas muatan 7.000 ton itu sudah diukur maksimal kapasitasnya, kecuali dikorupsi, dikurangan. Allah mah moal korupsi, moal nyusah-nyusah, hiji pagawean tina aturan Allah anu ngajadikeun manusia teh kepayahan, kesusahan, kesulitan. Sebesar apapun masalah yang saat ini kita hadapi, yang saat ini sedang ada pada diri kita, Allah tahu kalau antum pasti mampu. Penegasan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kan gitu. Dalam hal ini perlu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh tidak pernah bab hijrah. Jadi tadi bab gimana, bab Islamna, bab hijrah perlu sungguh-sungguh. Jadi memang banyak yang hijrahnya gagal. Hijrahnya gagal ketika bab jihad tidak lolos. Ketika masuk bab jihad, bab sungguh-sungguh tidak hijrahnya tidak lolos. Kenapa? Karena hijrahnya eksistensi aja. Hijrahnya nggak tinggal di soleh. Hijrahnya kan ganti pakaian hukum. Kamari memerenan anggawan antara ada barolong. Aya nama bolong nanti kan tengah, behel gitunya, jeung bagian sampean hukum. Dari kamari yang tur-tur na bolong teh. Nah, hanya pakaiannya saja, hanya merubah kamari mangano topi gitunya. Aya nama mau kopea. Hal-hal teknis seperti itu. Hijrahnya di mana? Pemaknaan hijrahnya hanya merubah eksistensi saja. Bukan tidak boleh pakai topi, bukan tidak boleh berpakaian bolong-bolong tadi ya. Tapi dia berpakaian bolong-bolong itu dilarang memang. Ada hadis tidak diperbolehkan menggunakan pakaian compang-camping ya. Tidak boleh compang-camping. Nah, teknis-teknis itu dalam diri kita juga sudah hadir. Kita tahu akan hadir kemana, dengan siapa, dan menyesuaikan diri. Pakaian saya seperti apa nih? Pakaian saya kayak gimana? Menyesuaikan diri, gitu kan? Hal antum mangkalon bertemu dengan istri di malam hari, malam Jumat, kalau anggoan naon? Hah? Boxer punya masak. Kalau nggak pakaian, gitu kan? Boxer hukum pada mau keluar, aduk-adukan bang. Ya, Beligir, Ustaz. dah kan gitu. Ayeuna rek mayun ka Allah, pantes teh gitu, Bang. Pan posisikan dirinya, sok balik ngaos mah gituan sami. Kalau wah gituan, sieun we. Sieun we. Kan memposisikan kita juga ya, memposisikan diri. Artinya ini bersungguh-sungguh. Ketika melihat antum datang ke sini pakaian rapi seperti ini, kan beragam ya. Ada yang pakai peci, ada yang pakai pecinya belenok gitunya, ada itu Ustaz Abdul Somad gitu, pecinya. Dah, Anda juga kalau pakai topi mah Mayor Teddy. Ada. Tapi kalau bencana itu cocok bang gitu. Atas tuh. Cocok kan? Cocoknya ke sebagai pengawalan ya. Handing boni pakai topi. Pakai topi, ya memang stylenya beliau pakai topi. Tapi supranya karismanya di sini karismanya. Nah, kan beda ya. Mau memposisikan, dia aja nggak topi ke contoh. Ini pun pakai topi teh gak gaul. Properti. Properti ya. Sungguh-sungguh. Jadi antum datang ke sini pakai sarung ya, pakai koko, pakai peci, itu kan sungguh-sungguh. Datangnya sungguh-sungguh. Oke, kita ulangi lagi. Tadi manusia plus 1 iman, plus 2 muslim, plus 3
Muhajirin plus 4 mujahidin. Sok sing sungguh-sungguh hijrah. Damang akan kita rasakan manusia di muka bumi ini manusia banyak gak? Banyak. Apalagi perempuan kan. Apalagi perempuan. Manusia sama nggak? Manusia bukan? Manusia. Manusia mata begi oge mata kasep tidak manusia. Coba mun perempuan hayam mangrapi bagaimana? Wow, mual. Ya kan? Karena manusia umum. Nasrani manusia bukan? Israel manusia bukan? Ya, itu peranakan iblis. Iblis bungkul Manusia. Mereka manusia. Tapi hatinya babi. Dia tuh emosi ya. Dionis maksudnya. manusia ini banyak kan, populasi di muka bumi ini juga banyak. Sekian M populasi manusia. Manusia yang plus 1 lebih banyak manusia, atau yang plus 1 itu pada tadi? Mukmin. Lebih banyak manusia atau lebih banyak mukmin? Manusia. Betul? Ini kan jadi nol. Semakin ke sini, semakin besar plusnya, semakin sedikit populasinya. Dari manusia ke mukmin berkurang kan? Dari mukmin ke muslim. Orang-orang yang beriman, punten, kalau antum nanya kepada teman-teman yang di jalan yang masih ngegeber-geber motor gitu ya, yang masih acak-acakan di jalan ya, acak-acakan maksudnya nyeret-nyeret kayak samurai nih. Kawin-kawin apa bang? Kita mah seksi road biasanya. Gear. Road to jannah. Kalau antum nanya kepada mereka, tanya ke antum, mana teh mawat yang suka yang neraka? Surga. Mawat na di jalan, dibunuh, doa naon bisa lu? Husnul khotimah. Orang tanya, di mana husnul khotimahna gitu kan? Jadi nggak bisa ngejas gitu dengan sini ngejas. Cuman kan doanya bersama ya. Semoga husnul khotimah, tapi gimana husnul khotimahna? Aku udah bingung. Bingung ke kumaha? Ya tidak ada satu amalan yang dapat dilihat cara nyata yang menyebabkan dia husnul khotimah. Batin menuju rolling na istighfar. Hah? Masalah istighfar. Lu mau istighfar mau rolling atau jin? Ya ini mah. Ada lu baboknya istighfar gitu. Nuang sepat. Tapi enggak gitu. Bukan ini bukan kotomi tidak. Maksud aneh. Mereka kan iman ya. Iman. Dan mereka juga mengakui bahwa agamanya Islam. Tapi mereka juga layak untuk menjadi orang-orang yang berislam. Mereka beriman. Tapi kan semakin kecil nih, yang berislamnya semakin sedikit. Di antara mereka yang ngaku iman, ngaku Islam, punten, teman-temannya Mang Iyang, teman-temannya Mang Teddy, lebih banyak yang hijrah atau lebih banyak yang masih belum hijrah? Gitu kan? Itu kan semakin sedikit nih. Di hijrah nih. Iya, nunggu hijrah ya, nunggu hijrah. Lebih banyak pejuang atau lebih banyak eksistensi hijrah mungkin? Kan orang membanggakan pemuda hijrah. Kenapa nggak ada sih pemuda mujahid, gitu? Mujahid dakwah, mujahid junullah, gitu. Pejuang tentara Allah. Ada. Dicekam ke negara. Oh, bahasanya mengerikan, Ustaz. Itu dicekam bahasa mujahid itu seolah-olah kita itu afiliasi dari Osama bin Laden, Ustaz. Kita ini jangan-jangan afiliasinya ISIS. Ngeri ya. Yang ngerinya itu bahasa-bahasa sederhana seperti itu digerus, gitu ya. Diminimalisir mungkin sehingga tidak masuk pada level ini. Ending-endingnya aja plus 5-nya muttaqin. Innalladzina
Sesungguhnya orang yang paling mulia indallahi, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Alhamdulillah. Mohon dinikmati. Jadi untuk mencapai takwa teh geningan aya 5 tahapan. Tina manusia naik level mukmin, naik level Muslim, naik lagi levelnya muhajirin, terus naik lagi levelnya mujahidin, mujahidin, naik lagi levelnya muttaqin. dan Allah sediakan surga itu untuk orang-orang yang bertakwa. Bukan Quran surat Al-Imran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Surah Al-Baqarah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Dalam ayat yang lain, wala tafarraqu. Ketika ayat ini memberikan penyampaiannya, apa tadi ayat awalnya? Wasari'u ila maghfirah, dan bersegeralah kalian menuju ampunan Allah. Itu satu bentuk bahwa manusia yang memiliki dosa. Wasari'u ila maghfirah, manusia yang memiliki dosa. Arduhas samawati wal ardh, Allah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, bukan laut dan bumi, seluas langit dan bumi yang Allah sediakan uiddatil muttaqin, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ternyata Allah menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kumaha luasnya langit dan bumi? Mual 20 bata, iya sautar dia 20 tumbak sakit. Jadi aji tos mual bisa lain berkuliahan deh ya. Belum makan terapi-nepi. Masya Allah. Tedugi-dugi. Tapi kata Eji, singkat pahami kurang kharinatiha abadi. Pahami Allah takdirkan kita menuju surganya Allah. Amin. Takbir. Cukup kok amin. Cukup kok amin, Di. Tetap kita dagang asin lagi. Takbir. Nah, ternyata teman-teman tidak bisa tuh dari manusia ya langsung ke surga, kecuali antum wafatnya sebelum akil balik. Masih bayi, masih anak-anak ya. Sebelum akil balik. Kalau sudah akil balik, tos diri depan berusaha, tos diri depan salah, gitu kan? Sudah dikenai. Tos jadi manusia, jadi mukmin muslim muhajirin, mujahidin muttaqin. Gening ada 5 tahapan menuju muttaqin, dan semua itu digapai melayak pantaskan diri sebagai seorang hamba atau campuran jadi hamba kan gitu. Ternyata teman-teman, kalau kita tidak ada pada kategori yang 5 tadi, kita turun ke bawah min 1. Quran surat 7 Al-A'raf ayat 172. Coba Al-A'raf 72. 179. Walaqad darana li jahannama katsira.
Minal jinni wal ins. Ini sering diulang-ulang. Ini kalau min 1 nih. Kalau min 1 kita jatuhnya ke sini. Min 1. Al-A'raf 170. Apa cara? Sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka jahanam karena kesesatan mereka. Mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah dan memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل وأولئك هم الغافلون. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka jahanam. Allah nyiptakeun bahan bakar neraka jahanam teh tina naon? Suluh neraka jahanam teh manusia dan jin. Manusia titik nol. Jeung saha? Jeung jin. Anggaplah manusia itu, jin itu bukan alam kita lah. Kita nggak perlu bahas jinnya. Manusia apa lah? Nggak mungkin manusia yang mutakin yang akan mengisi neraka jahanam. Manusia seperti apa ya Allah yang akan mengisi neraka jahanam? Kan begitu pertanyaannya. Seperti apa? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda kebesaran Allah. Pertarusannya, apakah kita punya hati? Sudahkah dipakai untuk melihat tanda kebesaran Allah? Tidakkah mensyukuri istri yang satu yang ada di rumah? Tidakkah melihat bagaimana keceriaan anak-anak kita yang ada di rumah? Tidakkah bersyukur dengan harta yang hari ini kita miliki? Tidakkah kita bersyukur dengan kedua bola mata yang masih bisa melihat? Tidak kita bersyukur hari ini yang masih bisa hidup, yang masih bisa sehat? Di mana hati kita? Di mana rasa kita? Kan itu. Jangan sampai termasuk condong hati kita kepada neraka jahanam. Selama ini hati kita lebih condong kepada surga apa neraka? Ayo antum hebat banget neraka. Surga. Kenapa? Kan bukti antum hadir di ayeuna. Kecuali anu hadir teh sebatas hayang foto selfie hungkul. Beda urusan eta mah apa? Ada mah Allah nu terang mah hatena. Ya kan? Nu terang hate mah Allah. Teu pernah apa bisi hate aji juga kumaha. Gitu kan? Aji insyaallah bagus. Ajeuna. Asa ulang ka dalam ieu we nya nang bangplak. Kan tadi obo teh kalau ieu.
lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda kebesaran Allah. Apa contoh tanda kebesaran Allah yang ada pada kita? Sehat, nama itu. Iya tubuh. Ku aji bisa nahan BAB kebesaran Allah. Nahan hitut kebesaran Allah. Aji nahan BAB gue klek tung ini juga jelas gede banyak soalnya menurut jadi doang Atama tes kumaha. wer-weran mang di mana-mana Kabarawakan. tiap ngalewat cibomang jadi mual bisa di dia mual mama ke pempes betul bukan itu tanda kebesaran kamu Papanya sih gak entong langsung. Kebayang. bisa kenik kita bisa nganggap bercanda ya dan memang seketik masa itu mendingan hal kecil ji dampal sampean kurang di pasihan sensitif sami jeung kulit beungeut Repot betul. dadas langsung putih dah masuk dadas Terus bisul beunya ada dengan Bos. ya tos mata ikan jadi itu kan satu tanda kebesaran Allah dengan daya lihat kita dengan hati kita. Artinya gini, apa yang menjadikan kita kemudian masih tidak mau beribadah? Apa yang menjadikan hati kita masih condong kepada pinarakan? Nah, mau menyebabkan antum masih condong ke neraka nanti. Geus jelas buktinya tak ditepikeun ka antum bahwa ayat ini ketika antum jatuh pada min satu, Allah gedek, Allah sindir, Allah laknat dengan kata kalimat berikutnya nanti. Ayat berikutnya sih, walahum udhunun la yasma'una biha. Mereka memiliki awalhum azanun la yasma'una biha. Mereka memiliki pendengaran tetapi tidak mendengarkan ayat-ayat Allah. Di pasihan nasihat oke, aling muping. Dipaparin berkali-kali nasihat oleh ustaz, oleh orang tuanya, oleh ulama. Berkali-kali gimana? Asup celik kiri, katuhu keluar yang dibalik. Asup celik kencang keluar kali katuhu gitu. Insyaallah. Sudah nggak bisa masuk ke nasihat-nasihat itu. Jadi apa yang bisa nasihat dia? Hanya kematian. Haruskah kematian menjadi nasihat terbaiknya? Saparantos nah mau karek ngaraoskeun kumaha perih. Nah, dicabut nyawa. Kupulihna dicabut nyawa, gorowokna kaya nu ngadangu, gorowokna moal aya nulungan. Tos moal aya nu daek nulungan dina harita termasuk medis. Dokter mana yang bisa menahan-nahan kematian? Tidak bisa. Tidak biasa. Orang yang punya mata, punya hati, punya telinga tapi nggak dipakai, apakah masih pantas disebut manusia? Ya. Apa kata Allah? Hewan. Kal an'am balhum adol. Tanu kitu teh min satunya kal an'am manusia nu siga sato. Min satu. Min satu manusia yang seperti satu hewan ternak. Ji lamun embe ngahakkan jaramina atanapi parekna jaramina ayo parena kusaha Pagi. Itulah aku mesin lah. oh mesin Seling lah. Mesin mangnenya. ji lamun monyet ji Kawin ya. tang monyet tanya lamun baik eta
micen jeung berakna nya ka WC teh ente di mana di dinya tidurna di kamar teh di kandangan ai embek tempat tidurna di kasuran teh nya artinya gini maksud saya betapa gambaran binatang ternak dihina sagulung sagalang jeung taina jeung cikilina sare buyangna teh didinya jeung taina jeung cikilina jeung parabna jeung hakaneunana aing mbe ngarasa geuleung teh ieu paing hah bunga bunga anjeun bunga gigi namanya digagak memagut anggar bisa mandi sorangan di mandian di kukuring betapa Allah memberikan gambaran hina binatang ternak itu dan setiap binatang ternak itu kepala dengan pangkat sejajar. So, binatang ternak sapi aya dong itu Pak naon soang bener si Aji soang hakaneunana sahandapkeun diantai bener tapi aya Pak Ustaz anu di luhur kieu aya lamun ditandean geus ditandean dikorek betul Ji aya aji tuang punten sasakaneun tuang ngaji ya tuang ngaji dikorek di kampung kan gitu ya jadi Allah mengamuliakan ya mengamuliakan tapi kenapa masih ada banyak manusia yang terlampau melebihi binatang sifat diri gitu ya saradawal kalangan ada min dua tuh entar lebih binatang ternak koyo ieu nanti dihinakeun ku Allah kuncit deui ieu nah sekarang lebih burung dari binatang awan kurban buka Quran surat Al-Anfal surat 8 ayat 22 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. Macam artinya? seluruhnya seburuk makhluk yang bergerak di atas bumi dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mau mendengar dan tidak mau mengatakan kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti. Saburuk-buruk makhluk nu bergerak di muka bumi dina pandangan Allah adalah mereka yang tuli dan bisu, teu daek nepikeun kabeneran, teu daek ngadengi bebeneran, hare-hare geus dinasehati, jongjong tina kagorengan, betah tina ngalaksanakeun kagorengan, sarodawab binatang melata, beuteuh bujur sirah buntut sajajar, hina seburuk-burukna. orang poros Kumaha nu kitu teh? Yaitu orang-orang nu teu daek ngarti. Yang tidak mau orang poros naon contohna bieu? Kadal, orai koros gitu. lut Belut. Pokoknya sabang saning saja bening binatang melata. Artinya teman-teman yang Allah muliakan, betapa Allah memberikan gambaran kehinaan kepada manusia. Bisa jadi di hadapan manusia mah kita kan manusia, disanjung mah,
dihormati, ya, diagung-agung. Masya Allah, pakaiannya indah, bagus di hadapan manusia, di hadapan Allah. Betapa hinanya manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa hinanya bangsat-bangsat negara itu, koruptor. betapa hinanya mereka yang memutarbalikkan ayat-ayat Allah, menghinakan ayat-ayat Allah, mendolimi orang-orang muslim, gitu ya. Seolah-olah telinga mereka ditutup tentang hukum-hukum Islam, mulut mereka bisu dikunci, tidak mau menyuarakan kebenaran. Mereka itu orang-orang yang tidak mengerti di pandangan Allah. Sekalipun di pandangan manusia mereka mulia, sekalipun di pandangan manusia mereka itu disanjung, dihormati, gagah, gitu. Wah, ketapan, perangainya dikawal. Semoga Allah menjauhkan kita ya dari orang-orang yang seperti itu. Takbir, Ustaz. Allah. Ini ikhwan billah yang Allah muliakan, pokoknya dipuji berlebihan oleh manusia itu mengukur karena tauhid kita. Mengukur itu tauhid kita. Lebih senang dipuji kan kita manusia. Iya. Daripada dicaci, dimaki. Banggakan diri. Padahal dicaci dimaki itu udah mau ubah mangkal tiba-tiba jadi swing itu mau. Antara motor. Sudah mangkal kudihina babak telur gede akan gitunya. Anak-anak bulung jadi pekat. Sakata kembang gede akan datang menghina orang. Wah. Tempat malam bukan hinaan batu. Begitupun kalau dipuji, disanjung. Mau anak-anak dari ngaji, mau dipuji kan? Hati-hatinya rasa. Ketika antum ada pada posisi Allah tempatkan tertentu, yang dikasih jabatan, misalnya, kalau dikasih jabatan di perusahaan, direktur, mengrapi jadi manajer, jadi direksi, misalnya, tempatkan hati-hati ya. Banyak orang kepentingan datang ke antum. Bantuin saya, sangka angkat tuh orang udah lupa duit gue. Ini kan poin. Sampai gimana caranya? Ada orang-orang yang manfaat momen itu. Tenang kamu. Ya, gampang orang. Supaya supaya lain. Tapi ada orang yang butuh rokok atau kurang kerja di tukang sama bantu kau ya angin. Tenang ayam. Tapi sampai Mending dagang asinnya wah, lebih baik dagang asin sanajan tuku para wasinnya. Alhamdulillah. Udah gitu oke, kita mangrap lima rezeki di Indomaret kan baik tenang naon. Ulah jadi kadang-kadang pabrik jaringan dagang asin bukan pula. Terus masukan asin ke Indomaret kan diomongan. Tahu. Asin saya gantung. Ya kakak. Tapi bisa tidak satu kemungkinan ya. Jadi supplier asin di Indomaret ini sekarang sudah ada, sudah masuk ya asin di gereja itu sudah masuk. Sautar dia mah lebet. Artinya gini teman-teman yang Allah melihatkan, maaf ya saya harus begini. Apa yang membuat anak tidak mau ya di cium tangan, ya, kemudian disanjung berlebihan, dikawal, berpakaian berbeda dengan yang lain. Sudah. Kenapa? Rasa itu urusan tauhid. Kadang kita tuh kalau sudah dikasih nikmatnya ada pada posisi tertentu ya. Saya sebagai ketua RW misalnya, nanti kemana-mananya di keluarga limas kiri kanan. Karek kulimas lah orang teh, karek kulimas lah. Karek kulimas menampingi warga. Orang teh Berkenteng. beda, yang sikap teh. Iya. Ini karena bicara rasa ya, bicara rasa. Karek jadi RW, kan jadi RW orang teh bang, jadi RW. Udah masyarakat ya. RW. Tapi abdi pada di foto hula, beda yang mau PRW na ganteng, kok agak yang mau PRW na, wah, kau suka dapat rusuh, kan dibeli jadi RW kok, lihat,
Karena tadi bicara rasa. Ini ujian itu kan ketika serada hina, itu hina. Di mata manusia mulia. Di mata manusia mulia. Tapi di mata Allah hina. Ngeri itu. Makanya saya setahunnya Anda bertahan di pemerintahan itu tadi berat. Ujian itu berat. Allah kasih ada tempat di saat posisi harus naik viral, take down, hapus videonya, turunin lagi, naikin lagi. Banyak lagi nih penonton, take down, hapus lagi, turunin lagi. Satu sisi kenapa? Orang tuh kalau sudah nyanjung, kita tuh keenakan. Iya. Keenakan. Orang seenaknya. Yang kedua, kita itu selalu ingin diposisikan. Ingin diposisikan, ingin ke depannya pas barisan. Udah kayak ustad. Makanya baris makan kudu pang tukang. Itu ada rasa seperti itu, mah. Hati-hati, tauhid itu bisa nanya. Tauhid. Ya kita nggak enakan tuh. Ada memang satu posisi, ya, ada satu posisi. Memang ketika kita dihidupkan, beda urusannya dengan menghormati. Bagaimana Rasul dikawal? Ya, Rasul dikawal oleh para sahabat atau pernah kemarin nonton film ya? Nonton film Rasul dikawal oleh para sahabat di tengah-tengah, Rasul di tengah-tengah. Tapi Rasul kan turun gunung, sekalipun Rasul dikawal. Ada, memang harus seperti itu. Rasul yang tidak menulis dituliskan oleh Zaid bin Sabit, ya kan? Oleh Sabit bin Harisah ditulis di penuliskan oleh sekretarisnya. Setiap Rasul mengucapkan, ada sekretarisnya, sekretaris pribadi Rasul. Kemudian posisi bagaimana ketika Rasul membangun masjid? Rasul bawa batu, ya, bawa batu. Kata Hamzah, ya Rasulullah, tidakkah engkau duduk saja di sebelah sana, biar aku yang membawa batu ini. Kau sudah cukup tua untuk membawa batu seberat ini. Nanti bercanda Hamzah teh. Nah, maksudnya padahal Hamzah teh lebih kolot daripada Rasul. Karena sih, Hamzah ngambil batu nih, sama sahabat tanya, emang berapa usiamu? Aku tidak lebih tua daripada Rasul. Padahal Hamzah teh lebih kolot daripada Rasul. Cuman menghormati Hamzah kepada Rasul, Rasul cakap-cakap. Tapi kan Rasul menunjukkan dulu kan Rasul tidak bisa mana-mana. Oh itu nggak bisa. Rasul menunjukkan dulu kalau Rasul juga manusia biasa. Menunjukkan dulu kapasitasnya, saya juga sama manusia. Ketika menghargai beda urusan itu mah. Beda penempatannya. Tetapi tong keenakan, tong kenyamanan. Hati-hati. Jadi ditempatkan ada pada posisi-posisi tertentu. Hati-hati. Tetapi dengan hal seperti ini jangan juga terlalu handap asal. Kenapa? Nanti antum dihinakan. Maaf, misalnya terlalu sederhana, kemana-mana nyeker man. Terlalu sih dianggap sombong kalau pakai sepatu Nike. Dengan si kayak we nyeker, ada yang seperti itu yang mengawas sarung begini, ini mana teh? Ini nyetir. Ada nostal capit tuh biar terlihat sederhana. Atau beda lagi, terlihat sederhana. Anakmu yang ketinggalan, gitu kan? Tetapi melayak pantaskan, layak pantas. Antum teh layak sebagai ustadz misalnya. Di mana dengan siapa berbicara? Ada saatnya saya menggunakan gamis, ya, menggunakan gamis kurta, ya, menggunakan gamis panjang. Dengan siapa saya berbicara? Ada kali saya menggunakan pakaian rapi, taktikal gitu ya. Ke bawahnya black house gitu. Bawahnya outdoor. Ada kalanya tetap menyampaikan poin-poin tarbiyah, menyampaikan poin-poin ceramah dengan siapa saya berbicara. Ada kalanya saya full menggunakan jasket, bawa sarung, sendal tarompah, nggak mau peci, nggak mau sorban. Dengan siapa saya berbicara? Tidak lepas pengucapan Sayyidina. Dengan siapa saya berbicara?
Ada kalanya di awal saya tanpa salam, langsung alhamdulillahirabbil alamin, dengan saya berbicara. Saya nggak boleh pakai sorban, nggak boleh bawa tasbih. Siapa yang di hadapan saya? Ustaznya munafik sih, itu. Kayak itu kan Ustaz terpukul masa menanam. Tidak seperti itu. Tapi menggiring opini masyarakat umum agar Islam itu tidak menyulitkan tapi memudahkan. Dan etama dari kenaan ke antum tak kudu gitu. Tetap jadi diri antum we. Gak usah tiba-tiba antum kemudian jadi digarami istrinya. Tidak harus seperti itu. Tetap saja jadi diri. Hanya kan saya sebagai public speaking, sebagai public figure, sebagai penyampai risalah Rasul gitu ya, menyampaikan berita-berita itu ya perlu menyampaikan perlu. Ini yang tadi nggak perlu diambilkan. Oke teman-teman yang memuliakan, kita ulangi. Titik nol apa tadi? Siap. Plus 1 Muslim. mukmin. Plus 1 Muslim. Plus 1 Mukmin. Plus 2 Muslim. Plus 3 Hadirin. Plus 4 Mujahidin. Mujahidin. Muttaqin. Plus 5 Muttaqin. Geus di mana orang? Manusia Muslim atau hijrahna? Atau berarti terus dihijrah berarti. Mundur deui ka tukang. Goyang wae. Atau goyang wae mah nganggo apik. Ada. Serteng demak kuring. Ya kamu anu pirang kemana? Ada goyang. Manusia min 1 binatang atau kal an'am. Min 2 Binatang melata. sarondawa berat. Ngan 2 hiji katurunan. Tos 2. Turun 2 naik 5. Memperingan ku Allah. Nah, tapi loba-loba teuing naik kudu 5. Sok kabayang mun naik ujug-ujug takwa. Antum karek di Islam akil balik candi aja tentang masalah iman sudah harus bertakwa. Poin takwa itu apa poin takwa itu? Jauhi larangannya. Iya kan? Seluruh larangannya dijauhi sama kita dan seluruh perintahnya diterima sama kita. Sedangkan kita, hati kita lebih condong kepada larangan Allah dan berat untuk melaksanakan perintah Allah. Sok tiba-tiba menghiji tahapan, tapi diperingan kok ada 5. Jadi ini bukan 5 tahapan ini hasil ijtihad aja, bukan ketetapan dari Allah mutlak gitu. Benar seperti itu tahapannya, enggak. Itu hanya ijtihadnya seperti itu. Ke bawah turunnya langsung 2. Mun loba teuing, antum juga lebih berat. Cukup 2 saja. Kalau an'am sarondawa, binatang ternak, binatang melata. Geus hina binatang melata. Kalau an'am bae hina, disarwakeun jeung babi, disarwakeun jeung anjing, disarwakeun jeung me jeung sapi. Nu nyebut anjing teh lain babaturan. Tapi salah. Allah kasar melalui ayatnya, bukan Allah menampar dengan ayatnya. Jadi Allah teh nampilin ke orang dengan ayat. Sing benar, sing katampilin, sing kakepret, sing kanyepan. Jadi ini ayatnya apa? Bagi kita ayat yang tadi itu surat Al-A'raf ayat 179. Teman-teman memuliakan, yuk sama-sama bareng-bareng jadi hamba Allah. Cukup seperti saja. Toh yang lain-lain lah gitu ya. Ustaz saya mah kan dimuliakan. Mulia sisi Allah tuh inna akramakum tuh sesungguhnya mulia orang yang mulia sisi Allah tuh innallahi atqakum. Hanya mereka orang yang bertakwa tamu hoyong mulia di mata Allah. Pertanyaan aneh, antum hoyong mulia di hadapan Allah atau mulia di hadapan manusia?
Mulialah di hadapan kedua-duanya. Dua-duanya. Di hadapan manusia mulia, di hadapan Allah juga mulia. Jangan di hadapan manusia hina, di hadapan Allah mulia. Ayo gitu. Ayo ibadah na sosorangan. Teu bisa bang ibadah menyalilahan. Ibadah berjamaah. Ajak deui. Tong eureun, tong capek, meureun aya futurna. Aya lemahna. Gitu. Aya saatna harus istirahat heula. Sabab naon? Sabab maisa, ekonomi, pamajikan, loba budak, sakola, gitu nya. Berbagai macam. Ada lagi sebabna apa? Masalah piutang. Gede hutang ka baturan tarbiyah, sieun panggih, loba janji. Eta kusaha orang akan kurang sorangan. Tapi keun sumping payunan hadapi da urang teh lalaki. Gentleman. Bukan dihadapi di gelut. Hadapi sasadu dengan berusaha semaksimal mungkin. Kalau hutang bayar, kalau janji tepati, gitu kan? Kenapa? Karena mempersempit pertemanan nantinya. Jadi berlebihan. Padahal poin kebaikan. Insya Allah jangan dihukumi sama kita. Jangan dihukumi. Jangan dijauhi sama kita. Tetap. Hari ini teman kita yang sedang sakit, doakan dia sembuh. Amin. Dan teman kita ngaji di tempat lain, tidak apa-apa. Ustaz, ayo mah itu harus beda Ustaz. Nah, dengan aku mah kita mah ngajinya di situ Ustaz. Beda ya pokoknya. Antum, itu bisa luang ngaji. Kan beda nah. Buat nih orang ngaji dia dicerdihan ku batur. Beda Ustaz dia mah sama aliranana ada keras. Islam keras. Neng dia we ngaji ada soft, ada santai bisa. Kan bisa jadi kan tarbiyah kita ini kan dicerdihin gitu ya, diomongin gitu ya. Iya, pasti. Tapi nggak masalah. Memang yang harus seperti itu. Kita terus cerdik hancur. Sudah. Ada saatnya, ada bagian mereka harus berperan menjadi Nahdliyin, mereka harus berperan menjadi Persis, mereka harus jadi Muhammadiyah, sudah. Mereka harus jadi Jemaah Tabligh, mereka harus jadi Syarikat Islam, SP, gitu. Mereka jadi tarekat, gitu. Sudah. Ya kita benar, benarkan bareng-bareng. Gimana poin salahnya? Gitu. Sami-sami ngawas, ngomong sami-sami ngawas, insya Allah keren. Ada pun poin-poin yang harus diperbaiki, kita perbaiki bareng-bareng. Itu teman-teman yang memuliakan yang bisa disampaikan untuk hari ini, mudah-mudahan bisa manfaat buat teman-teman semua. Insya Allah pukul 23.00 kita akhiri pukul 11 di Tomong ini. Jam 11. Nah, ada 20 menit untuk pertanyaan. Barangkali teman-teman mau bertanya, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Kalau misalkan ada seorang dia tuh rajin, maksudnya kalau terlihat ya dan pandangan manusia atau pandangan saya pribadi gitu tuh, rajin sholatnya, rajin kajiannya gitu. Tapi ada hal yang diperhatikan tuh, kadang perkataannya tuh tidak sesuai dengan tindakannya atau apa kesehariannya. Mungkin tidak bisa disalahkan agamanya tadi ya, mungkin karena orangnya akhlaknya seperti itu. Nah, sikap kita tuh harus seperti apa dan menghadapi orang yang seperti itu kan? Assalamualaikum. Baik teman-teman yang Allah muliakan, apakah seperti itu munafik Ustaz? Dia sholat, dia rajin ibadahnya, dia ngaji gitu ya. Tapi amalan sehari-harinya masih banyak maksiat juga Ustaz. Nah, ini masuk kategori juga orang-orang yang muflis. Kita juga jangan sampai seperti itu ya. Nauzubillah. Muflis itu apa? Bangkrut. Bangkrut, amalannya terhapus karena gara-gara keburukan yang tadi. Jadi gini,
kita salat, dihapus lagi dengan maksiat. Kita salat, hapus lagi dengan maksiat, gitu ya. Atau enggak maksiat, mohon ampun lagi, maksiat, mohon ampun lagi, gitu ya. Nah, ya salat terus maksiat jalan tuh nggak ada, bukan konsep Islam kan sebetulnya, bukan konsep Islam. Muflis nanti bangkrut di akhirat ketika ditimbang lebih banyak amal buruknya daripada amal baiknya. Sekalipun yang menghukumi amal baik buruk itu adalah Allah. Terus bagaimana sikap kita sebagai teman menghadapi orang seperti itu? Pertama, memang harusnya mengingatkan ya. Harusnya mengingatkan ada pada circle-circle positif, jangan beranjak. Tapi ini deh, lihatnya santai aja dia salatnya, cuman kadang-kadang sesekali dia juga ngajak karaoke, Ustaz, nyewa PL dan lain sebagainya gitu. Ini hukum dasar. Baru dapat besok kali itu. Tapi sholat nama rajin, Ustaz. Rajin sholat nama, Ustaz. Yang tidak bisa diukur. Tidak menyalahkan sholatnya ya. Tidak bisa. Contoh gini, maaf teman-teman ya, banyak video yang beredar misalnya perempuan berjilbab, kemudian dia sebagai gamers misalnya, sebagai gamers. Sampai waktu maghrib juga dia masih main games misalnya. Contohnya, tidak nyalahin jilbabnya, nyalahin yang memakai jilbabnya, tidak nyalahin di sholatnya sih sebetulnya. Tidak juga kemudian sholatnya ditolak, nggak seperti itu juga Allah alam. Tetapi lebih kepada sayang dihapus amalannya dengan buruk yang tadi. Karena gini, perkataan tadi di awal ya, iman itu bertambah karena adanya amal soleh. Berarti iman dia nggak nambah-nambah gitu. Nggak nambah iman. Yang kedua, kalau sholatnya benar, itu akan berefek kepada amal perbuatan. Inna sholati tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah perbuatan fahsya dan perbuatan mungkar. Maksudnya apa? Kalau dia benar sholatnya, itu akan mencegah dari perbuatan buruknya dia. Artinya, mungkin sholatnya belum benar nih. Sholat, sholatnya benar itu bukan hanya di dalam sholat, tetapi di luar sholat juga. Di dalam sholat itu lebih kepada ritualitas kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar semaksimal mungkin kehusuannya, belajar semaksimal mungkin bacaan-bacaannya, belajar. Siap Bang Istri di rumah sakit. Oh, yang lagi. DBD. Nembe rembat aja, nah tapi Ya, barusan gue anak. oh, masya Allah. Assalamualaikum ya, Bang tadi engkau ada Bang istri. Mudah-mudahan sehat. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah ya, saya Bang tadi. Amin. Semoga angkat penyakitnya. Nah, teman-teman, artinya sikap kita kepada teman seperti itu memang bagusnya mengingatkan. Yang kedua, jangan terbawa arus. Jangan terbawa arus. Jangan terbawa arus itu ya tetap pada pokok pendirian kita. Jangan gini ya. Kadang-kadang melihat ada teman seperti itu, kita juga suka ingin ikut-ikutan. Oh malah buat orang kayak ayah gini kan, asa ayah batur orang teh. Gitu ya, asa ayah batur ketika melihat teman sholat ikut sholat bareng ikut sholat. Tapi ketika teman kita karaokean, ya, beli aman, sewa PL, hayu, ngabri gitu ya. Kurangnya ngiludunan aja apalah aja ngiludunan gitu ya. Nah ini seperti apa? Teknik seperti ini ya, kita mah nggak perlu ikutan. Justru bagaimana dengan teguh pendiriannya kita tidak ikutan, dia keajakan, dia malu gitu, dia malu. Kenapa sih kita punya sikap kasihan kepada teman kita seperti itu? Artinya ada rasa peduli ingin mendakwahi teman kita yang dalam keadaan beramal seperti itu. Satu poin, orang yang seperti tadi, dia sholatnya belum benar banget. Sholatnya belum benar. Karena kalau benar sholatnya itu, untuk Allah, itu akan memperkecil peluang keburukan. Apa hanya pencitraan doang gitu? Allahu a'lam, kita nggak pernah tahu isi hatinya. Anggaplah sholatnya hanya untuk formalitas gitu ya, memenuhi kewajiban saja. Memang ada nanti yang disebut dengan fawailul musallin. Sholatnya hanya untuk main-main saja. Hanya ya lebar bisa atau kalau gitu rugi ya kita itu. Kan berkali-kali Anda sampaikan dalam surat An-Nisa itu ayat 137, innal ladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma jadadu kufran
dia iman, kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuninya. Jadi sampai pada satu kondisi hatinya menjadi keras. Kalau hatinya sudah keras, sholat itu hanya dianggap sebagai cemilan aja gitu. Ya dianggap tak penting sih sebetulnya. Dianggap ya kalau gue mau sholat ya sholat aja sih sebetulnya gitu. Kalau enggak lagi malas ya kadang-kadang punya orang ngomong gitu. Kalau lagi pengen sih saya pengen sholat ya saya sholat gitu. Tapi kalau saya lagi bad mood sampai saya nggak mau sholat. Hipu bisa nggak ngomong kayak gitu. Ringan banget dia mau cara seperti itu. Sampai mengatakan sholat sebagai bagian daripada cemilan. Nah hal seperti ini nih manusia-manusia yang kategorinya bukan lagi mukmin, tapi dia kalahkan memperolok-olokkan diri. Sikap kita jangan terbawa arus. Menghargai bukan menghargai tentang perbuatan buruknya, menghargai ketika dia mengamalkan ibadah salatnya. Gitu. Nah orang-orang seperti ini nih nggak cocok juga buat jadi imam sholat. Walaupun bacanya bagus misalnya, baca Qurannya lancar. Ini nggak cocok nih, cacat dia cacat. Kalau dulu zaman para tabi'in misalnya, atau zaman para sahabat, itu perkataannya nggak bisa dipercaya tuh. Orang-orang seperti itu perkataannya nggak bisa dipercaya. Kepada Allah aja berani ingkar, mempermainkan salat maksiat, apalagi dengan diri susah ya. Terus gimana kita memperbaiki diri semaksimal mungkin? Kalau kita ada pada kategori seperti itu, kita tuh sama seperti itu nih. Kadang sholat, kadang gitu. Ya kumaha mengajak, muka dua, kumaha kondisi, mau nanya waktu orang sholat muntah aja, 14 wetan kadang-kadang. Nah, kalau kita ada kondisi seperti itu, memiliki rasa keinginan untuk terus memperbaiki diri, evaluasi diri, terus perbaiki diri, perbaiki diri lagi, evaluasi diri lagi. Yang kedua, merasa bahwa diri kita ini benar-benar banyak dosa. Dengan banyaknya dosa, berharap hanya satu